Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan nama saya Prijol Suherman, NIM 41524110002, lalu Febrian Eka Prasetya dengan NIM 41524110015, dan Hilmi Muhammad Jiki Alkindi dengan NIM 41524110053. Ingin mempresentasikan materi tentang bagaimana cara menghindari phishing dalam bermedia sosial. Tujuan kami adalah untuk memberikan pengetahuan atau pemahaman lebih mendalam mengenai ancaman serangan phishing. Presentasi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi kami. Untuk bagian pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Apa itu phishing? Phishing adalah bentuk serangan cyber yang bertujuan untuk mencuri informasi pribadi atau sensitif, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data keuangan melalui teknik penipuan. Contoh umumnya adalah email palsu dari institusi resmi, pesan teks mencurigakan, atau situs web tiruan. Istilah phishing berasal dari kata phishing yang artinya memancing. Dalam konteks ini, si penjahat cyber memancing informasi dari si korban. Phishing pertama kali muncul pada pertengahan tahun 1990-an saat penjahat cyber menargetkan pengguna AOL atau Amerika Online melalui pesan palsu untuk mencuri kata sandi. Metode phishing terus berkembang dari email sederhana menjadi teknik yang lebih canggih, termasuk melalui media sosial dan aplikasi pesan instan lainnya, seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Rizal tadi. Di bagian 2 saya adalah cara kerja phishing. Jadi, proses phishing biasanya dimulai dengan pesan yang tampak asli. Sebagai contoh, ketika Anda menerima email atau pesan dari bank yang meminta Anda untuk konfirmasi transaksi, saat Anda mengklik tautan tersebut, itu akan mengarahkan Anda ke situs palsu yang dirancang untuk mencuri informasi Anda. Ada pada contoh di layar. Lalu, jenis-jenis dari phishing sendiri adalah ada beberapa jenis phishing yang dirancang untuk menipu korban dan akan terus berkembang mengikuti teknologi. Misalnya, yang pertama adalah email phishing, yaitu mengirim email palsu yang tampak berasal dari situs institusi terpercaya. Yang kedua adalah spear phishing, yaitu adalah menargetkan individu tertentu dengan pesan yang disesuaikan. Yang ketiga adalah walling, atau menargetkan individu berprofil tinggi seperti CEO atau manajer. Yang keempat adalah smishing. Smishing yaitu menggunakan pesan teks atau SMS untuk mencuri informasi atau data yang ada pada data kita. Yang kelima adalah phishing. Phishing sendiri adalah menggunakan panggilan suara atau dengan telepon, bisa WA, bisa telepon biasa. Yang keenam adalah clone phishing, yaitu mengcloning email asli lalu memodifikasinya dengan tautan atau lampiran berbahaya. Dan yang terakhir adalah pharming, yaitu apa? Pharming adalah mengarahkan pengguna ke situs web palsu melalui manipulasi DNS. Untuk cara menghindari phishing sendiri adalah kita harus teliti dan waspada. Misalnya, jangan langsung percaya pada email yang meminta Anda untuk memasukkan data penting. Cek ulang dengan menghubungi institusi terkait secara langsung untuk memastikan keaslian, kevalidannya. Pencegahan itu adalah kunci. Edukasi diri dan orang sekitar adalah langkah penting untuk menghindari phishing. Hindari juga menggunakan WiFi publik untuk login ke akun penting. Jadi kita harus memilah-milah sebelum kita menggunakan WiFi. Kita boleh saja menggunakan WiFi di publik, tapi pakailah WiFi di publik yang sekiranya aman bagi kita. Jangan sampai kita menggunakan akun
wifi publik dengan akun pribadi yang sangat penting. Misalkan ada pada nomor pribadi yang lebih penting, ataupun juga nomor instansi kita sendiri yang penting, jangan sampai digunakan pada wifi publik. Lebih baik gunakanlah data sendiri. Kita beli paketan tidak ada salahnya daripada data kita hilang semuanya. Lalu berikut adalah langkah-langkah mencegah phishing. Yang pertama, periksa URL sebelum mengklik. Pastikan URL atau domain situsnya itu sama seperti institusi terkait. Yang kedua, jangan membagikan informasi sensitif kita melalui email atau pesan seperti password dan kode OTP. Yang ketiga, aktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA. Ini bertujuan untuk melindungi akun kita ketika password kita sudah bocor. Lalu, gunakan perangkat lunak antivirus dan perbaruinya secara rutin. Karena antivirus dapat mendeteksi atau memblokir situs, file, dan aplikasi yang berbahaya atau yang terdapat phishing di dalamnya. Lalu yang terakhir, selalu verifikasi sumber pesan dengan menghubungi institusi terkait secara langsung. Nah, setelah yang slide sebelumnya dijelaskan oleh Hilmi, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Febrian. Sekaligus penutup untuk presentasi kali ini. Apa yang harus dilakukan jika terkena phishing? Jika sudah terkena phishing, langkah pertama adalah menggantikan kata sandi Anda. Misalnya, jika akun media sosial Anda diakses tanpa izin, segera perbaiki pengaturannya dan laporkan kejadian tersebut. Langkah yang harus dilakukan jika terkena phishing. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan ketika sudah terkena phishing. 1. Segera ubah kata sandi. Pastikan semua akun yang terkait dengan informasi yang terekspos segera diubah kata sandinya. Pilih kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun. 2. Laporkan kejadian. Hubungi institusi atau penyedia layanan, misalnya bank atau platform email, untuk melaporkan kejadian ini. Layanan ini biasanya memiliki prosedur untuk membantu menangani situasi semacam ini. 3. Pantau aktivitas akun. Cek riwayat aktivitas di akun Anda untuk mendeteksi adanya akses yang mencurigakan. Tindakan ini penting untuk mencegah kerugian lebih lanjut. 4. Hapus malware. Unduh perangkat lunak antivirus yang andal dan lakukan pemindaian penuh pada perangkat Anda untuk memastikan tidak ada perangkat lunak berbahaya yang terpasang. 5. Berikan laporan. Jika kerugian terjadi seperti pencurian data atau uang, segera laporkan kejadian ini kepada pihak berwenang seperti polisi. Jika sudah terkena phishing, langkah pertama adalah mengganti kata sandi Anda. Misalnya, jika akun media sosial Anda diakses tanpa izin, segera perbaiki pengaturannya dan laporkan kejadian tersebut. Jadi, itulah serangan phishing yang menjadi ancaman yang tidak bisa dianggap remeh. Tetapi dengan kewaspadaan, edukasi, dan penggunaan teknologi keamanan, kita dapat melindungi diri dari serangan ini. Ingatlah, langkah cepat dan tepat yang harus dilakukan jika terkena phishing, karena sangat penting untuk mengurangi dampaknya. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.